Tugas topik 2 Pembelajaran Sosial Emosional Demonstrasi Kontekstual oleh kelompok PPL SDN 01 Kota Jambi yang beranggotakan Cynthia Suci Satrianti, Fajriati Syahnur, Heni Pawita Kusuma, Alfredo Jetian Pratama, dan Debbie Gibson. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Sebagai calon guru, tentu terdapat tantangan bagi guru untuk menjadi contoh teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Adanya tekanan untuk menjadi model yang baik dan konsisten dalam sikap dan perilaku yang ditunjukkan. Guru harus dapat menunjukkan kemampuan sosial emosional yang baik dan konsisten dalam semua situasi, terutama dalam situasi yang menantang dan sulit. Selain itu, guru juga harus dapat mengelola emosi mereka sendiri dan mengajarkan siswa bagaimana cara mengelola emosi mereka sendiri. Kasus yang berkaitan berdasarkan pengalaman mengamati proses belajar mengajar yang pernah diikuti adalah, yang pertama, guru mengalami kesulitan pada saat melaksanakan pembelajaran, dikarenakan peserta didik susah untuk diatur, sehingga proses pembelajaran agak sedikit terhambat. Yang kedua, ada beberapa orang peserta didik yang memiliki daya tangkap yang rendah, sehingga perlu menerangkan berulang kali padanya, sampai peserta didik itu paham akan apa yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, guru yang tegas dalam proses pembelajaran justru malah terkesan killer atau menakutkan bagi peserta didik. Yang keempat, kesulitan seorang guru dalam mengelola emosi dalam menghadapi peserta didik yang selalu bikin onar atau kegaduhan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Adapun hal-hal yang dapat mendukung pembelajaran sosial emosional adalah implementasi kurikulum yang kaya akan pelajaran-pelajaran yang berfokus pada kemampuan sosial dan emosional seperti keterampilan komunikasi, resolusi konflik, dan penyesuaian diri. Kemudian, memberikan pelatihan khusus untuk guru agar dalam mengajar dan mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Selanjutnya, adanya program pembelajaran berbasis kolaboratif, pembelajaran mendorong kerjasama antara siswa seperti proyek kelompok atau diskusi kelas, dapat memperkuat keterampilan sosial mereka. Yang terakhir adalah, kemitraan dengan orang tua peserta didik melibatkan orang tua dalam upaya pembelajaran sosial emosional siswa dapat memberi dukungan tambahan dan konsistensi di rumah dan di sekolah bagi peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, ada pun beberapa tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional, di antaranya yang pertama, waktu dan sumber daya yang terbatas. Sekolah seringkali menghadapi kendala dalam menemukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan program-program sosial emosional, dapat mencakup waktu pembelajaran yang terbatas, anggaran yang terbatas untuk pelatihan guru dan sumber daya tambahan, serta prioritas lainnya yang bersaing dalam lingkungan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, kurikulum yang sangat padat. Dengan tekanan untuk mencakup berbagai macam kurikulum dan standar pendidikan, sekolah mungkin merasa sulit untuk menemukan ruang di kurikulum mereka untuk menyertakan pembelajaran sosial emosional secara menyeluruh. Yang ketiga adalah tantangan dalam mengukur kemajuan. Kita menilai kemajuan dalam pembelajaran sosial emosional bisa menjadi tantangan. Keterampilan sosial emosional seringkali sulit diukur secara objektif dan seringkali memerlukan pendekatan evaluasi yang lebih holistik daripada tes standar. Yang terakhir adalah kesadaran dan pelatihan guru. Meskipun pentingnya pembelajaran sosial emosional diakui, tidak semua guru memiliki kesadaran atau pelatihan yang cukup dalam area ini. Pelatihan yang tepat diperlukan agar guru merasa nyaman dalam mengajar dan mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jawabannya tentu. Dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru harus memahami bagaimana karakteristik peserta didiknya. Dengan demikian, penerapan pembelajaran sosial emosional dapat terlaksana dengan baik. Bagaimana menghadapi kendala tersebut? Yang pertama adalah kita harus mengenali karakter setiap peserta didik sebagai individu, mengetahui latar belakang dari segi sosialnya, budaya siswa, misalnya dari tingkat pendidikan orang tua, sosial ekonomi, dan sebagainya. Kemudian membangun pendekatan emosional terhadap peserta didik, membiasakan memberikan peserta didik tugas yang dikerjakan secara berkelompok, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya. Laskar Pelangi. Hal penting apa yang muncul di pikiran saat pertama kali saat menonton atau teringat pada film ini? Meskipun tergolong film lama, tapi film Laskar Pelangi merupakan suatu film inspirasi yang patut dijadikan sebagai teladan. Film ini mengisahkan perjuangan pendidikan di daerah terpelosok yang serba terbatas. Dengan gigi seorang guru tentu tidak boleh menyerah dengan keadaan yang penuh keterbatasan itu. Justru dengan keterbatasan tersebut semakin termotivasi untuk mengubah keterbatasan tersebut menjadi sebuah semangat untuk guru dan peserta didik. Pelajaran dari film Laskar Pelangi yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Dari film Laskar Pelangi, terutama terkait dengan guru yang menjadi agen perubahan, kita dapat belajar mengenai peran penting seorang guru sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi para siswa. Kemudian guru dalam melihat potensi dan bakat siswa serta membantu mereka mengembangkan diri. Keberanian guru dalam menghadapi kendala dan tantangan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas. Bu Muslimah mampu merubah mindset peserta didik dari yang sebelumnya tidak memiliki minat belajar menjadi termotivasi untuk belajar dan rajin ke sekolah untuk meraih cita-cita mereka. Rendahnya motivasi belajar peserta didik di SD Muhammadiyah didasari pada sarana dan prasarana sekolah yang tidak layak, bahkan hampir saja sekolah tersebut ditutup karena tidak memenuhi syarat layaknya tempat sekolah. Kegigihan Bu Muslimah dalam memperjuangkan nasib pendidikan peserta didik yaitu pada saat detik-detik penandatanganan penutupan sekolah karena jumlah peserta didik belum genap 10 dan yang hadir hanya 9. Maka Bu Muslimah mencoba meyakinkan kepala sekolah untuk tetap mempertahankan sekolah tersebut. Setelah beberapa jam akhirnya muncul sosok laki-laki berbadan besar yakni Harun yang ditunggu-tunggu untuk melengkapi jumlah peserta didik sehingga sekolah tidak jadi tutup. Berkat kegigihan Bu Muslimah membangun motivasi peserta didik untuk menimba ilmu sehingga mampu mengubah sejarah hidup menjadi bangkit dan membuktikan bahwa mereka bisa menjadi yang terbaik. Pendidikan harus dilakukan dengan pendekatan moral dan akhlak, bukan hanya melalui pendekatan materi saja.
karena kecerdasan tidak bisa diukur melalui angka-angka, tetapi dapat diukur dengan hati nurani. Pembelajaran yang bervariasi sehingga peserta didik tidak bosan, seperti yang dilakukan oleh Bu Muslimah, yakni membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan, sehingga belajar di luar kelas yang memanfaatkan alam sebagai sumber belajarnya, karena kondisi kelas yang tidak layak untuk belajar. Bu Muslimah dan kepala sekolah berhasil membentuk rasa persaudaraan yang kuat di antara siswa-siswanya, agar tidak memandang ras maupun budaya. Bu Muslimah menunjukkan rasa kepedulian dan pemahaman yang sangat mendalam tentang perbedaan potensi yang dimiliki masing-masing peserta didik. Bu Muslimah selalu memberikan motivasi dan keyakinan kepada siswa-siswanya untuk menggenggam cita-cita dan impiannya setinggi langit. Hubungan film Laskar Pelangi dengan pembelajaran sosial emosional. Self-awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri Bu Muslimah bahwa beliau memiliki potensi atau kemampuan untuk membimbing siswa Laskar Pelangi untuk membawa perubahan yang lebih baik. Kesadaran diri tersebut Bu Mus genggam erat hingga mampu mengantarkan siswanya sampai sukses. Kemudian pemeran utamanya, Ikal, sadar bahwa dia menyukai dan memiliki potensi pada bidang sastra. Kemudian self-management atau manajemen diri. Beragam tantangan yang dihadapi Bu Mus ketika mengajar di SD Muhammadiyah. Namun, Bu Mus mampu mengelola dirinya dan mampu mengelola emosinya agar terus semangat dan termotivasi memberikan pengajaran secara maksimal kepada siswanya. Lintang memiliki semangat tinggi dan terus memotivasi dirinya agar tetap berangkat ke sekolah dengan menempuh jarak 80 km menggunakan sepeda. Responsible decision making. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keputusan Bu Mus untuk peserta didiknya ikut serta dalam karnaval di tanggal 17 Agustus yang mana Mahar dan teman-temannya menampilkan sebuah tarian yang terinspirasi dari suku Asmat yang Mahar lihat dari majalah. Dalam lomba karnaval tersebut mereka mendapat juara pertama, dan Bu Mus selanjutnya yaitu mengikutkan siswanya dalam lomba cerdas cermat yang merupakan sebuah keputusan yang tepat. Hal ini dikarenakan siswa-siswa Bu Mus yang cerdas dan mempunyai kemauan belajar yang tinggi, sehingga Bu Mus dapat membuktikan bahwa SD Muhammadiyah dapat bersaing dengan SD yang lain, sehingga SD Muhammadiyah dapat memenangkan lomba cerdas cermat tersebut. Social awareness, kesadaran sosial. Bu Mus menyadari bahwa siswanya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Si Ikal paham betul kemampuan Lintang yang memiliki keunggulan di bidang numerasi atau matematika. Relationship skill, kemampuan interaksi sosial atau keterampilan sosial. Persiapan untuk mengikuti karnaval dilakukan secara berdiskusi karena siswa diberikan kesempatan penuh untuk berekspresi. Siswa mengorganisasi dan mengaktualisasikan diri dalam karnaval. Mahar adalah siswa yang terpilih untuk menjadi ketua kelompok dalam karnaval yang akan diikuti. Mereka juga diundang untuk mengikuti cerdas cermat. Bu Muslah yang paling memberikan dorongan. Beliau potang-panting mengumpulkan contoh-contoh soal dan melatih mereka. Semua peran masing-masing secara kompak dilakukan untuk bersatu membentuk kesuksesan. Selanjutnya adalah film Dead Poet Society. Mengisahkan tentang seorang guru yang mencoba untuk mendobrak sistem pembelajaran yang terkesan membosankan serta terlalu kaku sehingga menyebabkan peserta didik terbelenggu tanpa bisa menemukan jati dirinya. Beberapa peserta didik menunjukkan minat mereka dalam pembelajaran ketika pembelajaran dilakukan oleh guru yang lebih humanis dan bersahabat. Film ini memberikan gambaran kepada semua orang bahwa pendidikan merupakan jembatan untuk menuntun anak, menemukan jati diri serta potensi yang ada dalam dirinya. Pendidikan bukan tempat untuk memaksakan peserta didik menjadi orang yang cerdas, tapi bagaimana pendidikan dapat membantu peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran yang dapat dipetik dari film Dead Poet Society yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan yaitu: pertama, jangan memanfaatkan peserta didik hanya untuk menaikkan pamor instansi atau sekolah, namun bantulah mereka berkembang secara optimal dengan berlandaskan rasa kasih sayang. Kedua, gunakan metode dan strategi yang menarik untuk menghidupkan kelas dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Ketiga, pendekatan secara mendalam oleh guru pada peserta didik berdampak pada pembelajaran dua arah, yaitu guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Yang keempat, menghadapi segala rintangan yang ada di dunia pendidikan dengan sikap yang tenang dan penuh kehati-hatian, sehingga semangatnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik tidak akan pernah pudar ditelan masa. Lalu, apa hubungannya film Dead Poet Society dengan pembelajaran sosial emosional? Yang pertama adalah mindfulness, yaitu atau kesadaran diri. John Keating selalu menanamkan istilah seize the day dalam pembelajaran yang berarti apa yang ingin kalian lakukan. Bahkan kita tumbuh, berkembang, dan belajar adalah untuk dapat menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Langkah ini dapat melatih peserta didik dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah compassion atau pengelolaan diri. Beberapa cara mengajar John Keating dilakukan dengan meminta peserta didik untuk merobek buku pembelajaran dan menaiki meja, agar peserta didik peka terhadap perasaan yang mereka miliki dan dapat merefleksikan apa tujuan mereka dengan belajar. Langkah ini dapat melatih kompetensi pengelolaan diri dari peserta didik. Selanjutnya adalah empathy atau kesadaran sosial. John Keating mengajar dengan cara berbeda dengan guru lain di sekolahnya. Cara yang dilakukannya yaitu melanggar aturan sekolah, akan tetapi ia lakukan demi meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Langkah ini dapat melatih kesadaran diri dan kesadaran sosial peserta didik. Dan yang terakhir adalah critical inquiry atau relationship skills. John Keating meminta peserta didik untuk berkeliling untuk melihat profil lulusan sekolahnya sebagai salah satu metode dalam pembelajarannya untuk melatih cara berpikir peserta didik dalam memproses suatu informasi. Langkah ini dapat melatih kemampuan peserta didik dalam membangun relasi baik antar sesama peserta didik atau antar peserta didik dengan guru. Inti dari film Sekolah Rimba,
di mana dalam film ini menceritakan bahwa niat awal Butet ketika datang dengan membawa misi pengajaran ditolak keras oleh orang rimba, karena orang rimba menganggap pendidikan adalah kejahatan berbahaya yang bisa mencelakai mereka. Banyak di antara mereka yang pada saat itu belum bisa membaca dan menulis, sehingga mereka sering tertipu oleh orang asing yang merampas tanah mereka dengan memanfaatkan mereka yang tidak bisa baca tulis lewat surat perjanjian yang bisa dikatakan saat itu orang rimba masih tertinggal dalam bidang pendidikan. Mengetahui hal tersebut, semangat Butet semakin besar dan selalu optimis untuk meyakinkan mereka terhadap pendidikan. Langkah awal Butet untuk memulai misinya yaitu dengan menyesuaikan dirinya dengan pola mereka yang dimulai dari cara berpakaian dan juga makan. Butet mengajarkan literasi dasar, yaitu menulis, membaca, dan berhitung, serta menanamkan nilai-nilai positif dan sosial emosional mereka, sehingga dapat mengembangkan aspek kecerdasan sosial emosionalnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Saat ini, orang rimba sudah bisa mengikuti proses jual beli dan tidak akan tertipu lagi dengan surat perjanjian. Pengabdian yang telah dilakukan Butet kini membawa orang rimba menuju perubahan yang lebih baik. Kini mereka sudah bisa mengenal pendidikan dan betapa pentingnya pendidikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa pelajaran dari film Sekolah Rimba yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Nah, yang pertama, pentingnya pendidikan walaupun hanya dasarnya saja, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nah, pendidikan itu penting bagi siapapun, bukan hanya untuk yang tinggal di daerah perkotaan saja, tetapi juga bagi yang tinggal di daerah pedesaan ataupun daerah yang terpencil. Yang kedua, menjadi guru adalah panggilan jiwa, yang mana sebagai guru bukan hanya mengajar di dalam kelas, tetapi juga dapat mengajar dimanapun dan juga dengan kondisi apapun. Yang ketiga, kesadaran untuk belajar tumbuh dari individu. Jadi tidak hanya peserta didik yang belajar, tetapi guru juga harus belajar. Yang keempat, hubungan sosial dan relasi yang baik akan memudahkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Lalu, apa hubungan film Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional? Nah, yang pertama ada mindfulness atau kesadaran diri. Nah, dari film tersebut, setelah Butet tidak mengajar lagi karena kekurangan dana, ia rindu dengan anak-anak, kemudian merenungkan dirinya dan meyakinkan diri untuk memperjuangkan semua anak untuk tetap belajar dan berhak mendapatkan pendidikan. Butet mencari jalan keluar dengan melakukan seminar untuk mendapatkan donasi yang akhirnya Sekolah Rimba tetap ada. Yang kedua, ada empati atau kesadaran sosial. Dari film tersebut menunjukkan bahwa Butet peduli terhadap anak rimba dari bagian hulu yang hanya melihat dari kejauhan. Kemudian Butet mengajaknya untuk mengikuti sekolah rimba yang ada di bagian hilir. Yang ketiga ada compassion atau pengelolaan diri. Dari film tersebut menunjukkan bahwa Butet memahami kebutuhan orang rimba untuk dapat membaca, menulis, dan berhitung, serta sedikit belajar tentang keterampilan dasar dan memberikan pemahaman untuk memperjuangkan hak dan hukum agar tidak mudah dibodohi atau tidak mudah ditipu, karena ada sekelompok orang yang ingin memanfaatkan tempat tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Yang terakhir ada critical inquiry atau relationship skills. Relawan berasal dari komunitas yang bekerja sama dengan pihak lain untuk bersama-sama memperbaiki sekolah